Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Ahadiningrum. Saat ini saya tercatat sebagai dosen tetap pada Fakultas Teknik di Universitas Muhammadiyah Banjarmasin pada program studi S1 Informatika. Saat ini saya sedang mengikuti gelombang Serdos gelombang 0 pada tahun 2026 pada bagian unjuk kerja Tridharma Perguruan. Saat ini saya ingin memaparkan terkait mata kuliah yang saya ampu, yaitu kecerdasan buatan dasar yang memiliki bobot 3 SKS yang ditempuh pada semester 4. Adapun metode pembelajaran yang akan dilaksanakan pada mata kuliah kecerdasan buatan dasar ini yaitu dengan menggunakan metode blended learning, di mana saya akan melaksanakan secara tatap muka dan online. Untuk online, mahasiswa dapat mengunduh RPS, bahan ajar, modul ajar pada Google Classroom dan Siakat yang disediakan oleh universitas. Adapun deskripsi dari mata kuliah kecerdasan buatan dasar ini merupakan pengantar untuk mahasiswa dapat memahami mengenai konsep, metode, dan aplikasi dasar dari kecerdasan buatan. Adapun bahan kajian yang akan disampaikan pada mata kuliah kecerdasan buatan dasar ini yaitu pertama mengenai pengenalan kecerdasan buatan dasar, kemudian logika penalaran, dilanjutkan dengan algoritma pencarian, lalu representasi pengetahuan, kemudian pembelajaran mesin dasar, dilanjutkan dengan pengantar jaringan saraf tiruan, lalu logika fazi, dan terakhir merupakan pengembangan proyek kecerdasan buatan dasar. Pada mata kuliah kecerdasan buatan dasar ini memiliki 3 CPL dari Prodi Informatika, yaitu CPL 06 sebagai CPL pertama yang berbunyi sebagai berikut: mampu merancang dan menghasilkan solusi yang efisien dan inovatif untuk memenuhi kebutuhan perkembangan teknologi, serta memberikan kontribusi positif bagi berkelanjutan industri teknologi informasi. Kemudian CPL yang kedua yaitu CPL 07 memiliki kemampuan teknis untuk merancang dan membangun solusi teknologi yang tidak hanya efisien tetapi juga berdampak positif pada lingkungan dan masyarakat dengan teknologi yang ramah lingkungan. CPL yang terakhir yaitu CPL 08 memiliki kemampuan menganalisis teknologi terkini dan mengintegrasikannya dalam pengembangan kecerdasan buatan untuk menciptakan solusi inovatif yang meningkatkan kualitas hidup sesuai dengan bidang keahliannya. Baik, selanjutnya mata kuliah kecerdasan buatan ini juga memiliki ada 5 CPMK mata kuliah. Yang pertama yaitu CPMK 061. Mahasiswa memiliki kemampuan dalam menciptakan ide-ide baru dalam bidang teknologi informasi yang berguna dan ramah lingkungan. Yang kedua, CPMK 071. Mahasiswa mampu merancang dan mengembangkan solusi teknologi inovatif yang berkelanjutan dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip berkelanjutan dalam infrastruktur untuk teknologi, memaksimalkan manfaat dan meminimalkan dampak negatif dan ramah lingkungan. Kemudian CPMK yang ketiga yaitu CPMK 081. Mahasiswa memiliki kemampuan untuk mengevaluasi teknologi informasi yang relevan dengan kecerdasan buatan dan mengidentifikasi peluang serta tantangan dalam penerapannya. CPMK yang keempat yaitu CPMK 082. Mahasiswa memiliki pemahaman komprehensif mengenai perkembangan teknologi informasi yang relevan dengan pengembangan kecerdasan buatan, termasuk tren dan inovasi terkini yang dapat diaplikasikan. Adapun CPMK yang terakhir yang kelima yaitu CPMK 084, mahasiswa mampu berkontribusi dalam pengembangan lingkungan yang cerdas, berkelanjutan, dan berdaya guna melalui penerapan kecerdasan buatan.
Mereka dapat merancang solusi inovatif yang memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kualitas hidup yang ramah lingkungan. Baik, berikut akan saya putarkan mengenai praktek mengajar saya pada mata kuliah kecerdasan buatan dasar. Selamat menyaksikan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Semuanya baik? Baik, Ibu. Baik, Ibu. Baik, jadi hari ini kita masuk ke minggu ke-6. Yang akan kita bahas adalah mengenai representasi pengetahuan. Ini merupakan sub bagian dari mata kuliah kecerdasan buatan dasar. Gitu. Nah, oke. Nah, ini saya kasih tahu dulu sebelumnya untuk di representasi pengetahuan ini mengacu ke sub CPMK 3, yaitu pertama, mahasiswa mampu menjelaskan cara representasi pengetahuan dan melakukan penalaran logis menggunakan logika proporsional dan predikat. Seperti itu. Adapun indikator penilaiannya adalah pertama, menjelaskan representasi pengetahuan menggunakan logika proporsional dan predikat secara tepat. Yang kedua, mampu menyusun dan menganalisis argumen logis melalui proses penalaran berbasis aturan logika formal. Seperti itu. Nah, sebelum kita masuk ke materi, saya mau absen terlebih dahulu ya. Langsung selesai. Tadi saya sudah absen, langsung ke materinya. Nah, jadi kalau misalnya nih di pengetahuan atau knowledge itu merupakan sesuatu yang hadir atau yang terwujud dalam sebuah jiwa dan pikiran seseorang karena adanya reaksi, sentuhan, hubungan dengan lingkungan dan alam sekitarnya. Contohnya nih, pengetahuan tentang binatang, sifat-sifat, dan perilaku lainnya. Lalu ada juga pengetahuan tentang penyakit, terus ada gejala-gejalanya, lalu juga ada pengobatannya. Selebihnya itu mengenai pengetahuan tentang tanaman, jenis, dan cara hidupnya. Nah, itu yang dinamakan sebagai pengetahuan atau knowledge. Nah, jadi kita kalau misalnya ya, dalam menghadapi sesuatu itu kan pasti punya pengetahuan dulu sebelum melakukan adanya sebuah aksi atau perlawanan, begitu. Nah, sekarang kita kaitkan nih mengenai representasi pengetahuan itu seperti apa. Jadi, kalau representasi itu merupakan suatu proses untuk menangkap sifat-sifat yang penting dalam sebuah kasus atau problem dan membuat informasi tersebut dapat diakses oleh prosedur pemecah masalah. Gitu. Nah, adapun entiti dari representasi pengetahuan itu sendiri ada dua, yaitu pertama adanya fakta, kemudian adanya representasi dari fakta. Apa itu fakta? Fakta itu yang kita hadapi selama ini, atau kejadian sebenarnya. Objek yang harus direpresentasikan. Jadi, kejadian-kejadian itu tidak berarti kalau tidak kita representasikan. Nah, kalau representasi dari fakta itu sendiri adalah proses dalam memodelkan fakta. Dari sini kita dapat memanipulasi faktanya. Jadi kalau misalnya di dalam kecerdasan buatan, itu kan sintetis ya kecerdasannya. Ada sebagian atau sekumpulan fakta-fakta yang mau kita modifikasi atau kita manipulasi supaya dia bisa melakukan suatu model model dulu, baru dia bisa merespon nantinya. Nah, itulah yang menjadi dasar dari kecerdasan buatan. Jadi, si representasi pengetahuan ini merupakan base-nya sama sekali dari cara kerja kecerdasan buatan. Oke, saya lanjut lagi ya. Mungkin saya habiskan sedikit beberapa slide dulu, nanti kita mulai tanya jawab gitu, biar nggak tegang.
Nah, kemudian lanjut lagi, ini ada representasi yang baik itu sebenarnya seperti apa sih? Nah, di sini ada beberapa poin yang sudah saya coba rangkumkan. Yaitu pertama, kalau representasi yang baik itu bisa mengemukakan hal secara eksplisit. Seperti eksplisit itu seperti apa ya kira-kira? Ada yang bisa bantu jawab menurut pengetahuan kalian sih? Eksplisit itu seperti apa? Atau ini deh, implisit Bang pernah dengar lah apa arti dari implisit, apa dari kata eksplisit? Pernah mendengar kedua kata tersebut? Anjir mendam rebus. Baru mendengar, oke. Nggak apa-apa kalau baru dengar. Gini, jadi kalau eksplisit itu secara terang-terangan, kalau implisit itu secara tersembunyi gitu. Nah, jadi kalau misalnya ada orang melakukan sesuatu atau menyampaikan sesuatu secara eksplisit itu secara terang-terangan, kalau si implisit itu secara terselubung. Nah, gitu. Jadi kalau representasi pengetahuan yang baik itu dia secara terbuka mengemukakan hal yang ingin disampaikan. Jadi nggak apa ya multitafsir jadinya gitu. Jadi tidak mudah disalahpahami kalau sudah secara eksplisit. Nah, itu ciri-ciri dari representasi yang baik yang pertama. Kemudian yang kedua, bisa membuat masalah menjadi lebih transparan. Nah, ini ada hubungannya tadi dengan mengemukakan secara eksplisit, jadi orang nggak salah paham gitu. Kemudian yang ketiga, ini komplit dan efisien. Jadi nggak separuh-separuh yang disampaikan gitu. Dan tidak berbelit-belit. Lalu keempat, menampilkan batasan-batasan yang alami. Gitu. Yang kelima, bisa menekankan atau menghilangkan detail-detail yang diperlukan. Jadi dia bisa merangkumkan gitu. Yang terakhir, dapat dilakukan komputasi. Misalnya nih, ada batasan atau ada constraint. Seperti itu. Oke, lanjut lagi. Nah, ini uh, ada 4 ya kategori representasi itu sendiri. Yang pertama itu ada representasi logika, yaitu representasi menggunakan ekspresi logika formal untuk merepresentasikan basis pengetahuan. Nah, ini mungkin yang akan kita bahas lebih detail untuk pertemuan 6. Nanti untuk pertemuan 7-nya ada di prosedural, network, dan terstruktur gitu. Balik lagi, ini representasi prosedural nanti akan menjelaskan mengenai pengetahuan sebagai sekumpulan instruksi untuk memecahkan suatu problem juga gitu, secara prosedur biasanya. Terus ada lagi representasi network, ini menangkap pengetahuan sebagai sebuah graf di mana node atau titiknya menggambarkan objek atau konsep dalam sebuah kasus yang dihadapi. Nah, sedangkan path-nya atau jalurnya itu menggambarkan hubungan antara asosiasi antar objek. Contoh nih, kita bisa pakai jaringan semantik atau jaringan graph biasanya seperti itu. Yang terakhir nanti representasi terstruktur ini yang memperluas jaringan dengan membuat node menjadi sebuah struktur data kompleks yang berisi tempat dan nilai tertentu. Contohnya itu nanti kita menggunakan script, frame, dan objek. Oke, nah kita lanjutkan. Ini ada terkait representasi logika. Nah, jadi logika adalah bentuk representasi pengetahuan paling tua. Pada dasarnya, proses logika adalah proses membentuk kesimpulan dan menarik suatu inferensi berdasarkan fakta yang telah ada. Nah, ini pada gambar 1, ini ada proses logika yang bisa kita lihat. Yang pertama itu ada pasti di dalam proses logika itu harus ada inputnya supaya bisa mengeluarkan output. Jadi di dalam proses ini pertama ada input dulu masuk ke proses logika, ada output. Kemudian
dari proses ini juga bisa masuk nih premis atau fakta baru. Jadi yang di atas ini jalan dulu ketika sudah ada dapat nih satu model. Misal nih mau disuntikan lagi fakta baru atau premis yang lainnya bisa dimasukkan berulang lagi dari awal lagi prosesnya. Berulang lagi dari awal dimasukkan, ada diolah lagi di proses logika, baru keluar outputnya berupa inferensi atau konklusi yang baru begitu. Kita lanjutkan. Saya kecilkan sedikit ya. Nah, penalaran ini didasarkan pada hubungan antar statement. Jadi, tujuan dari logika itu sendiri adalah memberikan aturan-aturan penalaran sehingga orang dapat menentukan apakah suatu kalimat ini bernilai benar atau salah, atau mungkin bisa jadi, mungkin tidak, mungkin keduanya gitu. Jadi harus salah satu saja. Jadi true or false, satu atau nol saja nilainya gitu. Kalau logika hanya dua pilihannya, benar atau salah, iya atau tidak begitu. Nah, ini kita bisa lihat ilustrasi representasi logikanya seperti apa. Contohnya di sini ada fakta bahwa Persia itu kucing. Nah, secara fakta logikanya itu kucing merupakan Persia. Saya sebelum masuk ke yang di bawah nih, menurut kalian Persia ini selain kucing apalagi ya yang bisa kalian tahu? Negara, Bu. Negara. Oke. Selain negara apalagi? Ada lah, selain kucing dan negara, kata Persia itu identik dengan apa? Siang. Wilayah, Bu. Wilayah, oke. Yang didongeng ya biasanya. Negara, Persia, bagian Persia juga. Identiknya kan negara. Ternyata kalau misalnya di sini kita analogikan Persia itu adalah kucing. Nggak salah dong, karena ada ras kucing yang dari Persia. Makanya dikatakan Persia adalah kucing. Nah, di dalam sistem kita mau men-set nih bahwa Persia itu adalah kucing yang kita kenalkan faktanya, bukan negara. Oke? Sampai sini bisa dipahami dulu. Iya, oke. Lanjut. Bisa, Bu. Kita masukkan analoginya. Jadi gini, fakta representasi secara logikanya kita buat. Jadi kucing dalam kurung adalah Persia gitu. Jika kita dapat merepresentasikan secara logik fakta lain, yaitu bahwa semua kucing memiliki ekor. Nah, jadi notasinya seperti ini. Vx titik dua, kucing dalam kurung X ini memiliki ekor dalam kurung X gitu. Kemudian ini saya pindah dulu ya biar saya kelihatan screen-nya. Kemudian secara deduktif dari mekanisme logik kita dapat mendapatkan representasi baru, yaitu ketika kita tuliskan memiliki underscore ekor, sudah pasti apa? Di dalam X ini tadi? Sudah pasti? Sudah pasti Kenapa? kucing. Kucing, ya benar sekali. Karena ini tadi notasinya Vx, kucing dalam kurung X, maka lebih dari sama dengan memiliki ekor sama dengan X. Sudah pasti memiliki ekor itu adalah kucing. Nah, dengan menggunakan fungsi mapping secara backward, kita dapat membuat suatu kalimat berbunyi seperti ini. Jadi, si Persia memiliki ekor karena Persia itu adalah Kucing. kucing ya gitu. Oke, sampai sini bisa dipahami terkait penulisan fakta ke dalam representasi logikanya. Jadi kalau misalnya dibalik aja nih, kalau misalnya Persia adalah kucing, berarti kucingnya dulu yang ditaruh di depan, si Persianya ini merupakan nilainya yang menjadi nilai X begitu. Nah, tinggal dimasukkan ke dalam notasi. Jadi kalau misalnya kita mau membuat suatu fakta baru bahwa memiliki ekor adalah X, sudah pasti
Yang memiliki ekor itu adalah kucing dan Persia memiliki ekor. Nah, ini ada contoh lagi nih mengenai representasi pengetahuan. Nah, di sini ada pohon. Jadi ini kita anggaplah sebagai silsilah ya. Jadi nenek moyangnya ini namanya Alibaba. Dia punya anak namanya Raihan gitu. Nama pasangannya memang sengaja belum dideskripsikan di sini. Jadi turunannya langsung itu adalah Raihan. Jadi Raihan ini ternyata memiliki anak namanya Afif dan Farah. Kita turunkan dulu nih, si Farah ternyata punya putri namanya Naura. Sedangkan si Afif namanya Farhan dan Arfan untuk anaknya. Untuk si pohon keluarga ini, silsilah ini, kita bisa bentuk ke dalam kalimat hasil representasi. Jadi yang mau kita sebutkan ini adalah kita cari dulu, semuanya selesaikan dulu terkait putra. Jadi untuk putrinya belakangan gitu. Nah, sekarang saya mau minta partisipasi nih dari kalian. Mungkin Diva. Nah, Diva, kalau representasi untuk si Alibaba seperti apa? Alibaba itu memiliki Mm-mm, memiliki anak yaitu Raihan. Kayak gitu. Habis itu mm-mm. Raihan mm, memiliki anak lagi Apip sama Farah. Terus si Farah memiliki anak Naura dan Apip memiliki anak Farah dan Arfan. Oke, baik. Oke, mungkin ada lagi jawaban satu partisipasi dari Devi mungkin. Kalau Devi sendiri, bagaimana Devi untuk merepresentasikan putri dari pohon keputusan, pohon keputusan, pohon ini struktur keluarga dari Alibaba ini, gitu. Yang dari putri jadinya. Izin menjawab Ibu. Hmm, Jadi Alibaba itu mempunyai anak laki-laki bernama Rehan, kemudian Rehan mempunyai anak bernama Farah, dan Farah mempunyai anak perempuan bernama Naura. oke, begitu. Baik, terima kasih untuk partisipasinya. Sebenarnya jawaban Diva dan Devi kurang lebih benar, cuman saya sedikit mengkonfirmasi saja dari sisi Devi tadi ya. Kalau Devi tadi kan ketika saya bilang untuk dari sisi putrinya. Jadi kalau putri kita langsung saja menuju ke Farah. Jadi si Raihan memiliki putri bernama Farah. Kemudian Farah memiliki putri bernama Naura. Nah, untuk notasinya bisa kita tulis seperti ini pada baris 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi, kita tulis saja putri dalam kurung Raihan. Raihan kan yang memiliki putri ya. Raihan memiliki putri namanya Farah gitu. Kemudian Farah, Farah yang ini memiliki putri bernama Naura jadinya. Sampai sini bisa dipahami untuk cara menuangkan dari pohon keluarga ini menjadi hasil representasi. Bisa Bu. Ini bisa Ibu. Oke, bisa Bu. Baik, nanti mungkin ada beberapa contoh yang lainnya yang akan kalian bisa coba. Eh, ini jadi kalau sedikit tips ya dari saya kalau misalnya mau menyelesaikan pohon keluarga seperti ini, ada baiknya kita selesaikan dulu putranya. Siapa saja ketika sudah selesai baru putrinya. Begitu. Nah, ini sekarang lanjutannya. Jadi, kalau dari representasi tadi kita bisa menggunakan kalimat apapun sebagai predikat jadinya. Jadi, konsep dasarnya kita membuat notasi adalah sebagai berikut. Jadi, predikat atau kata kerjanya seperti apa?
baru diisi dengan argumen pertama dan argumen kedua. Jadi yang tadi kan ya, contoh dari pohon keluarga tadi yang menjadi predikat adalah putra ataupun putri, begitu. Yang menjadi argumen adalah si nama orangnya, entah itu laki-laki ataupun perempuan, begitu. Nah, sebelum masuk ke latihan, apakah ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu untuk materi logika pengetahuan hari ini? Jika tidak ada, mungkin ini Oke, cukup, Bu. akan ini ya. Ini ada latihan. Silahkan kalian bisa mencoba. Ini bentuk lainnya mengenai logika pengetahuan. Jadi ada dua soal. Nanti silahkan kalian kerjakan dan diupload di Google Classroom seperti biasa. Untuk format pengumpulannya itu berupa laporan seperti itu. Demikian kelas yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.